Selamat datang di No Sleep Indonesia, tempat di mana kamu bisa dengerin cerita-cerita menyeramkan dari internet. Sambil nyantai, mungkin sambil rebahan, atau nemenin kamu sebelum tidur. Aku Will, host kalian hari ini, dan cerita yang aku akan bacakan kali ini diambil dari subreddit No Sleep. Sebuah forum di Reddit yang isinya kisah-kisah menyeramkan yang ditulis oleh orang dari belahan dunia yang berbeda-beda. Jadi, matikan lampumu, tarik selimut, dan siap-siap buat dibawa masuk ke cerita malam ini. Waktu anak perempuanku Emma meninggal tahun 2009, aku pikir itu sudah jadi rasa sakit terburuk yang bisa aku alami. Ternyata aku salah. Emma baru 10 tahun saat itu. Ditabrak pengemudi mabuk saat lagi naik sepeda di depan rumah. Aku nggak perlu ceritain neraka yang datang setelahnya. Kalau kamu pernah kehilangan anak, kamu pasti tahu sendiri rasanya. Kalau belum, bersyukurlah pada Tuhan manapun yang kamu percaya. Voicemail pertama datang di hari ulang tahunnya yang ke-24. Jam 3.16 pagi, ponselku bergetar. Aku memang belum tidur. Insomnia jadi bayangan setia sejak hari pemakamannya. Nomor itu langsung ku kenal. Nomornya Emma. Dulu kami memang tetap langganan nomor itu beberapa waktu setelah dia meninggal, cuman buat dengerin suaranya di voicemail. Tapi akhirnya kami batalkan. Atau, kupikir begitu. Pesannya cuman beberapa detik. Ayah, Aku duduk tegak di tempat tidur, ponsel gemetar di tangan. Aku putar lagi, sama. Suara yang sama, suaranya. Bukan suara robot yang aneh, bukan anak iseng yang lagi ngerjain, itu Emma. Lembut dan bingung, persis seperti dia dulu saat bangun dari mimpi buruk. Malam itu aku nggak tidur. Aku juga nggak cerita ke siapapun. Besok malamnya kejadian lagi. ayah, kamu masih marah sama aku. Lalu hening. Aku berhenti cek voicemail selama beberapa hari, mikir kalau aku nggak dengerin, mungkin itu bakal berhenti. Tapi enggak. Pesan-pesan itu datang setiap malam, tepat jam 3.16 pagi. Selalu dari nomor lamanya. Selalu suara Emma. Akhirnya aku menyerah dan dengerin semuanya. Ada yang cuman bisikan yang nggak bisa kupahami. Ada yang cuman tangisan. Suatu malam, dia bilang, Aku kedinginan. Di sini gelap sekali. aku bawa ponselnya ke polisi. Petugasnya kelihatan simpati, tapi tegas. Mungkin ini penipuan atau semacam aksi peretas yang sakit jiwa. Mereka bilang akan menyelidiki, tapi mereka nggak pernah hubungi aku lagi. Aku kontak perusahaan telekomunikasi. Ternyata nomornya udah dipakai ulang oleh remaja di Wisconsin. Aku ngobrol sama ibunya. Dia bilang anaknya udah nggak pakai ponsel itu selama berbulan-bulan. Hilang entah kemana. Waktunya pas mulai muncul voicemail dari Emma. Psikologku bilang itu semua karena trauma. Duka yang belum selesai. Otak yang menipuku sendiri. Tapi ada satu hal. Di pesan terakhir Emma, dia bilang sesuatu yang langsung menghancurkan semua keraguanku. Itu tanggal 3 Juni, hari peringatan kematiannya. Pesannya lebih panjang kali ini. Ayah, aku lihat kamu di dekat sepeda. Aku coba teriak. Aku juga melambai. Kamu lihat aku dan tetap jalan. Kenapa kamu pura-pura nggak lihat aku? Aku nggak pernah cerita ke siapapun kalau aku ke tempat itu hari itu. Bukan ke adikku, bukan ke mantan istriku. Nggak ada yang tahu. Padahal, aku memang pikir sempat lihat sesuatu. Sekilas bayangan di ujung mataku. Sosok kecil pakai jaket biru. Jaket yang sama kayak yang dia pakai hari itu. Tapi pas aku tengok, nggak ada siapapun. Aku pikir cuman halusinasi. Lalu datang pesan terakhir. 2 malam lalu. Beda. Lebih keras. Lebih hidup. Ayah, aku nggak boleh ngomong lagi. Dia marah. Suara statik, seperti api terbakar. Lalu terdengar suara baru, bukan Emma. Suara itu dalam, lambat, dan salah. Dia bilang, Berhenti cari.
Kamu akan segera lihat kami. Lalu sambungan terputus. Aku hancurkan ponselnya. Kemarin aku beli nomor baru, provider baru, bakar kartu SIM lama, ponsel baru serba baru. Tapi tetap saja, malam ini, tepat pukul 3.16 pagi, ponselku bergetar. Satu pesan suara baru dari Emma.